Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat Waalaikumsalam malam warahmatullahi. semuanya. Di sini kami dari kelompok 3, saya selaku moderator akan membawa diskusi pada malam hari ini, yakni dengan materi Daur Kehidupan dan Bahasa Melayu dengan dosen pengampu Ibunda Profesor Dr. Hajah Hasnah Faisyah ARM Hum. Dengan kelompok 3 yang komposisi kelompoknya ada 3 orang, yakni Muhammad Hari Satria, yang kedua Najwa Hadiani Dwi Tami, dan yang ketiga Riani Larasati. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu, langsung saja kita serahkan kepada kelompok 3 untuk mempresentasikan materi Daur Kehidupan dan Bahasa Melayu. Baik, yang pertama itu ada upacara profan dan ritual sakral daur hidup yang akan dijelaskan oleh Riani Larasati. Kepada Riani Larasati dipersilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk menjelaskan materi ini. Yang pertama itu ada upacara profan dan ritual atau sakral daur hidup. Pengertian upacara dan ritual daur hidup yaitu upacara atau ritual daur hidup adalah bentuk upacara adat sebagai wujud realitasi dari penghayatan 3 fase penting kehidupan, yaitu kelahiran, perkawinan, dan kematian. Upacara adalah rangkaian tindakan yang direncanakan dengan tataan aturan, tanda, atau simbol kebesaran tertentu. Sedangkan ritual adalah sebuah budaya dari sekelompok masyarakat yang merupakan sebentuk rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk tujuan dan maksud tertentu. Selanjutnya ada macam-macam adat dalam upacara daur hidup. Yang itu yang A, adat istiadat kehamilan. Adat kehamilan merupakan ritual atau upacara yang dilakukan pada masa kehamilan. Masa kehamilan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada meniga bulan. Meniga bulan adalah rangkaian upacara kehamilan yang dilaksanakan pada usia kandungan 3 bulan menurut perhitungan bidan. Tujuan upacara dimaksud sebagai pemohonan kepada Allah Subhanahu wa taala agar bayi dalam kandungan sehat dan selamat. Yang kedua itu ada menempah bidah. Menempah bidah atau menentukan itu dalam melahirkan kelak. Menempah bidah biasanya dilakukan sebelum kandungan memasuki usia 7 bulan. Menempah bidah dilakukan oleh sang suami atau orang tua pihak perempuan, namun sebelum bidan yang akan ditetapkan membantu melahirkan nantinya. Yang ketiga itu ada lenggang perut atau melenggang perut. Lenggang perut adalah upacara kehamilan yang dilakukan yang mengandung anak pertama. Tujuan upacara ini adalah agar perempuan yang mengandung tersebut tidak mengalami kesulitan ketika melahirkan anak nantinya. Upacara melenggang perut biasanya dilakukan selepas waktu zuhur, yaitu ketika matahari condong ke barat. Selanjutnya itu ada menuju bulan. Menuju bulan adalah upacara yang dimaksudnya untuk melihat apakah usia kandungan 7 bulan atau belum. Upacara ini dilakukan setelah selesai upacara menempa bidah yang dilakukan sebelum usia kehamilan 7 bulan. Next slide-nya. Lanjut ada adat istiadat kelahiran. Yang pertama itu ada menanam ari-ari atau kakak bayi. Pada masa awal menggunakan sebilah rotan
atau kulit bambu yang ditajamkan. Alat ini sebelum digunakan dibersihkan supaya tidak terjadi infeksi pada pusat bayi, sedangkan ari-ari dibersihkan kemudian dimasukkan ke dalam periuk tanah diserta dengan asam dan garam. Selanjutnya ada tanggal pusat. Tanggal pusat adalah ritual yang dilakukan setelah waktu ritual biasanya telah ditentukan oleh bidan. Selanjutnya ada naik buayan. Naik buayan merupakan rangkaian upacara yang dilakukan untuk istilah merupakan tradisi yang ada di masyarakat Langgam Pelalawan. Naik buayan dilalui dengan beberapa prosesi, yaitu menjejak ale, menjojak tanah, bagi anak perempuan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan materi pada malam hari ini. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Riani Larasati karena telah menjelaskan singkat mengenai upacara, ritual, dan adat istiadat dari budaya Melayu Riau. Selanjutnya ada bahasa Melayu yang akan dijelaskan oleh Najwa Adiani Dwi Tami. Kepadanya disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bahasa Melayu. Yang pertama itu adalah maksud dari bahasa Melayu itu sendiri. Bahasa Melayu adalah suatu bahasa Austronesia yang dituturkan di wilayah Nusantara dan di Semenanjung Malaka. Sebagai bahasa yang luas pemakaiannya, bahasa ini menjadi bahasa resmi di Brunei Darussalam, Indonesia yang merupakan sekarang bahasa Indonesia, dan Malaysia yang dikenal sebagai bahasa Malaysia. Kemudian juga sebagai bahasa nasional Singapura dan menjadi bahasa kerja di Timor Leste. Nah, bahasa Melayu merupakan bahasa yang digunakan dalam kegiatan perdagangan dan keagamaan di Nusantara sejak abad ke-7. Nah, dengan ada migrasi kemudian juga turut memperluas penggunaan bahasa Indonesia ini. Next. Nah, menutur dari Hamidi 1994, bahasa Melayu itu, khususnya bahasa Melayu di Riau, itu memiliki 6 dialek. Yang pertama ada dialek Melayu masyarakat Terasing, dialek Melayu Petalangan, dialek Melayu Pasir Pengarayan atau Rokan, dialek Melayu Kampar, dialek Melayu Rantau Kuantan, dan yang terakhir ada dialek dari Melayu Kepulauan Riau. Next. Selanjutnya kita akan membahas dialek dari Riau Pesisir. Nah, yang pertama itu ada dialek dari Riau Pesisir. Bahasa Melayu Riau Pesisir atau Riau bagian hilir berkembang sangat mirip dengan bahasa Melayu Riau, Kepulauan, dan Semenanjung atau dialek logat Melayu Riau utama seperti yang akan dibahas berikut ini, di mana logat dan dialek kata-kata yang berakhiran a menjadi e lemah. Contohnya seperti ketika dalam bahasa Indonesia itu berbunyi kamu hendak pergi kemana. Nah, dalam bahasa Melayu Riau itu menjadi awak nak pergi kemana, yang dimana kemana pada huruf A di akhir itu menjadi E. Awak nak pergi kemana. Kemudian ada lagi contoh di mana dalam bahasa Indonesia itu adalah saya mau pergi jalan-jalan ke kota, tak sabar rasanya. Dalam bahasa Melayu Riau dibaca saya nak pergi ke kota. Nah, bahasa Riau ini kentalnya menjadi standar bahasa di negeri Semenanjung yang dapat dijumpai di Bengkalis, Kepulauan Meranti seperti Bengkalis, Selat Panjang, dan Bukit Batu. Selanjutnya itu ada Petalangan. Nah, dialek Petalangan merupakan salah satu varian bahasa Melayu yang digunakan oleh orang-orang Petalangan di Kabupaten Pelalawan dan Riau. Pelalawan Riau, di mana pada dialek Petalangan ini memiliki ciri khas mereka mengucapkan selalu berakhiran huruf O. Contohnya, kata mana dalam bahasa Indonesia mana menjadi mano, atau siapa menjadi siapo, dan apa menjadi apo. Nah, disimpulkan, ciri dialek Petalangan selalu berakhiran huruf O, serta diikuti irama khas Kabupaten Pelalawan. Yang ketiga itu ada Pasir Pengarayan atau Rokan. Di Pasir Pengarayan,
dalu-dalu saja atau yang bukan ujung batu, tidak akan ada orang Melayu Rohul yang mau dibilang bahasanya mirip bahasa Minang. Mereka lebih menganggap mereka adalah orang Melayu. Nah, tapi bahasa Melayu di Rohul itu dimix dari 3 bahasa, yaitu bahasa Mandailing, Melayu, dan Minang. Contohnya, dalam bahasa Indonesia itu adalah kamu hendak pergi kemana. Dalam bahasa Rokan itu menjadi awak nak poi kamano atau kau nak poi kamano. Atau panggilan sapaan, saya berubah menjadi awak atau ambo. Panggilan abang disebut ocu atau udo, kakak menjadi uni, adik menjadi adik atau adia. Nah, yang keempat itu ada kampar. Masyarakatnya sendiri merupakan masyarakat dari suku Ocu yang merupakan salah satu bagian dari suku yang ada di dalam imperium yang khas. Nah, kampar memiliki dialek dari yang hampir mirip dengan logat sebelumnya, di mana saya menjadi awak atau deyen, Anda menjadi kau, pergi menjadi poi, pekan menjadi pokan, kecil menjadi koci, kedai menjadi kodai, mau menjadi mo. Abang menjadi ocu atau abang, kakak tetap kakak, abang lelaki tertua disebut onsho. Nah, selanjutnya itu ada rantau Kuantan. Menurut sejarah, daerah ini dikenal dengan sebutan rantau nan kurang oso 2 pulau, yang artinya negeri tempat perantauan yang mempunyai 19 koto atau negeri, atau 20 kurang 1 koto. Nah, bahasa Kuantan ini, sukunya disebut Melayu Kuantan dan beradat juga dekat ke Minangkabau. Ada juga beberapa di daerah Kuantan yang berbatasan dengan Indragiri, yang mix bahasa Kuantan dan bahasa Melayu Indragiri. Nah, bahasa Kuantan itu seperti dalam bahasa Indonesia itu menjadi kamu hendak pergi kemana. Nah, kalau dalam bahasa Kuantan jadi kau nak poi kamano. Jalur disebut jalu atau jalue, telu disebut talu atau tolu. Bahasa Melayu Riau sudah ada sejak dulu. Perkembangannya semakin cemerlang manakala dibukanya dan ada banyaknya bandar-bandar baru di negeri seiring perkembangannya. Pada hakikatnya, pengucapan bahasa Melayu Riau sama dengan Indonesia sekarang. Masyarakatnya, sultan, raja, dan semuanya. Misalnya, daulat tuanku, kamu hendak kemana? Hamba hendak pergi ke seberang. Itu dalam maksudnya saya nak pergi ke Pekan. Dialek Melayu Riau dengan bahasa pergaulan dalam masyarakat sama dengan dialek Johor Riau. Kini menjadi asas pembentukan bahasa Melayu standar di Malaysia. Dan dengan ciri utamanya akhiran A yang berakhiran seperti E. Seperti contohnya, saya menjadi saya, apa menjadi apa, berapa menjadi berapa. Bagaimanapun akhiran A yang sudah diadaptasi ke Indonesia menjadi A, tetapi dalam bahasa Melayu tetap menjadi E. Nah, dengan yang dapat saya sampaikan tentang bahasa Melayu, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Najwa Adiani Dwi Tami karena telah menjelaskan singkat mengenai materi kita pada malam hari ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.